Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa dan mahasiswi semester akhir dimanapun kalian berada. Bagi kalian yang sedang bingung mencari judul skripsi dari topik-topik yang terbaru, di segmen kali ini saya ingin merekomendasikan 5 judul dari topik terbaru khusus bagi jurusan atau prodi ilmu kesejahteraan sosial. Simak baik-baik agar teman-teman tahu mengapa penting 5 topik ini diangkat di dalam judul skripsi atau karya ilmiah. Nanti akan disertai juga dengan rumusan masalahnya tiap-tiap judul. Tapi sebelum itu, yuk dukung dulu channel ini agar berkembang dan bisa membantu kalian semua dengan mensubscribe, dengan menyebarkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Dan apabila teman-teman sendiri ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, bisa memberikan komentar di kolom komentar channel ini. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam kurung LPKA di kota atau kabupaten. Di kota atau kabupaten silahkan disesuaikan dengan wilayah kalian masing-masing. Apa pentingnya masalah ini diangkat di dalam judul skripsi atau karya ilmiah? Yang pertama, tentu saja kita melihat di dalam Undang-Undang 1945, di situ diatur pada pasal 31, terutama pada ayat 2, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, di situ mengapa penting akses pendidikan bagi narapidana anak. Yang kedua, bagi anak-anak yang melakukan tindakan kriminal sebelum mereka masuk ke dalam lembaga pembinaan khusus anak, biasanya mereka itu lahir dari kondisi masyarakat atau orang tua atau keluarga yang memiliki tingkat pendidikan di bawah rata-rata atau tingkat ekonomi di bawah rata-rata, sehingga biasanya orang tua tidak mengontrol anaknya atau tidak dapat mengontrol anaknya, perilaku anaknya di dalam kehidupan sehari-hari. Anaknya tidak bisa mengakses pendidikan atau tidak ada kesadaran dari orang tua tentang pendidikan, sehingga anak-anak bisa melakukan tindakan kriminal seperti itu. Ini permasalahan yang kedua yang penting. Yang ketiga, permasalahan yang ketiga ini berhubungan dengan yang pertama tadi, bahwa lembaga pembinaan khusus anak itu di bawah pemerintah langsung, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang melakukan tindakan kriminal itu di luar, sehingga tujuannya anak-anak dapat pendidikan yang layak di dalam lembaga pembinaan khusus anak agar mereka kembali normal, perilakunya menjadi baik kembali sehingga mereka bisa berbaur dengan masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, bagi agama dan juga bagi negara. Maka tanggung jawab yang paling utama karena lembaga itu adalah pembinaan bagi anak-anak, maka kualitas pendidikan harusnya diprioritaskan. Maka disitulah yang paling penting mengapa kita harus tahu, harus meneliti lebih detail bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak pada lembaga pembinaan khusus anak di berbagai kota di Indonesia. Dari permasalahan-permasalahan itu, mari kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana narapidana anak mendapatkan akses pendidikan pada lembaga pembinaan khusus anak LPKA di kota atau di Kabupaten X. Ini Kabupaten X ini nanti diganti sesuai dengan wilayah kalian. Yang kedua, apa upaya lembaga pembinaan khusus anak dalam kurung LPKA di kota Kabupaten X dalam memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak? Yang kedua, upaya preventifikasi penggunaan nafsa pada generasi muda melalui penyuluh volunteer ex pengguna nafsa pada lembaga atau badan atau BNN di daerah. Silakan disesuaikan dengan lembaga mana yang dipilih, karena ada juga lembaga swasta dan ada juga lembaga di bawah pemerintah. Apa pentingnya masalah ini diangkat di dalam judul karya ilmiah atau skripsi teman-teman sekalian? Yang pertama, bahwa
preventifikasi atau pencegahan itu lebih penting daripada mengobati. Artinya, kita menjaga agar masyarakat itu tidak terkena, tidak menggunakan nafsa, daripada kita memberikan rehabilitasi kepada mereka. Karena dengan melakukan preventifikasi atau pencegahan, jauh lebih mudah ketimbang mengobati. Ini biasanya yang menjadi upaya-upaya daripada berbagai lembaga negara. Karena apa? Nafsa itu adalah penyakit sosial, bukan hanya penyakit individu. Yang kedua, sekarang sudah mulai banyak lembaga yang menggunakan pengguna nafsa untuk menjadi volunteer, sukarelawan, sebagai penyuluh untuk melakukan preventifikasi, misalnya di BNN atau di berbagai lembaga yang lain. Mereka itu ketika sembuh, yuk, ini sebagai salah satu role model. Mereka bisa bercerita tentang pengalaman-pengalaman mereka, betapa bahayanya nafsa, betapa hidup mereka itu menjadi hancur gara-gara obat-obatan seperti itu. Mereka bercerita berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka, sehingga itu jauh lebih kena kepada generasi-generasi muda agar tidak bermain-main dengan obat-obatan seperti itu. Ini pentingnya mengapa volunteer pengguna nafsa itu banyak digunakan oleh lembaga-lembaga yang konsen terhadap pencegahan penggunaan-penggunaan nafsa ini. Silahkan teman-teman bisa dieksplorasi lagi permasalahan-permasalahan yang penting dari judul ini. Saya yakin ada hal-hal yang lain yang bisa menguatkan judul ini. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana peranan penyuluh volunteer pengguna nafsa dalam upaya preventifikasi penggunaan nafsa pada generasi muda? Yang kedua, bagaimana efektivitas penyuluhan preventifikasi penggunaan nafsa melalui volunteer pengguna nafsa? Yang ketiga, efektivitas pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas pada kelompok tani atau wisata atau UMKM dan lain-lain. Silahkan disesuaikan yang bisa diakses berdasarkan lokasi kalian masing-masing. Apa pentingnya masalah ini diangkat dalam judul skripsi atau karya ilmiah? Yang pertama, pembangunan ekonomi, sosial dan ekonomi yang sifatnya top down dari dulu itu ternyata tidak menguatkan masyarakat, karena masyarakat hanya diberikan bantuan dan pemerintah melakukannya, sementara masyarakat menjadi objek. Pemberdayaan itu harapannya masyarakat menjadi subjek perubahan atas diri mereka sendiri, sehingga pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas menjadi hal yang utama sekarang. Banyak segmen-segmen yang bisa diteliti dari sini. Misalkan kelompok tani, mereka itu mengorganisir mereka sendiri dan difasilitasi oleh pemerintah. Banyak juga kelompok-kelompok wisata, tempat-tempat wisata yang kemudian bisa menjadi destinasi wisata yang luar biasa ketika ada pemberdayaan berbasis komunitas di lokasi-lokasi wisata itu. Juga UMKM, banyak juga yang kemudian menjadi besar UMKM-nya karena ada pemberdayaan berbasis komunitas di lingkungan mereka. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas itu meningkatkan partisipasi masyarakat. Tiap-tiap individu bisa berpartisipasi sehingga pembangunan bangsa ke depan itu tidak tergantung kepada negara dan pemerintah. Bahwa masyarakat di situ diberikan andil, diberikan peran untuk bersama-sama membangun kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu penting untuk kita teliti bagaimana efektivitas pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas pada kelompok tani misalnya ya, pada wisata, pada UMKM dan seterusnya. Silakan dipilih kelompok apa yang bisa diakses oleh teman-teman. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pendekatan atau model ya, silakan dipilih pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas pada kelompok tani, wisata, UMKM di mana? Yang kedua, bagaimana efektivitas pendekatan atau model pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas tersebut dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang keempat, kemandirian sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas pasca rehabilitasi. Di situ bisa ditaruh dalam kurung studi pada misalnya ya, dinas sosial atau lembaga rehabilitasi di wilayah kalian masing-masing.
Apa pentingnya masalah ini diangkat di dalam judul skripsi atau karya ilmiah? Yang pertama, bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu menjadi kelompok yang rentan dari berbagai masalah sosial dan juga ekonomi, sehingga peran lembaga, baik itu lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah, penting untuk bersama-sama memberikan rehabilitasi khusus bagi penyandang disabilitas berdasarkan masalah-masalah kerentanan atau kecacatan mereka masing-masing. Apa yang menjadi kelebihan mereka? Biasanya di tempat rehabilitasi itu diberikan pelatihan. Misalkan bagi teman-teman yang suka musik dan punya keahlian di bidang musik, mereka diberikan pemberdayaan di tempat rehabilitasi itu. Yang kedua, bahwa negara itu tentu saja tidak bisa terus-menerus memberikan fasilitas ekonomi dan fasilitas-fasilitas yang lain terhadap teman-teman yang mengalami disabilitas, sehingga teman-teman yang mengalami masalah disabilitas itu dapat diberdayakan di lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga yang konsen terhadap permasalahan disabilitas, sehingga nantinya diharapkan mereka itu di masyarakat nantinya akan memiliki kemandirian sosial dan ekonomi. Mereka bisa beraktivitas dengan masyarakat pada umumnya dan juga mereka bisa mandiri secara ekonomi sehingga bisa menafkahi kehidupan keluarga. Nah, itu tujuannya. Nah, dari sini juga kita ingin tahu apakah mereka setelah atau pasca rehabilitasi di rumah-rumah rehabilitasi itu, apakah mereka di masyarakat sudah mandiri secara sosial dan sudah mandiri secara ekonomi. Nah, dari sini mari kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana upaya dinas sosial atau lembaga rehabilitasi, ya, tinggal dipilih ini di mana gitu, apa namanya gitu ya, dalam menciptakan kemandirian sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Yang kedua, bagaimana tingkat kemandirian sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas pasca rehabilitasi. Judul yang terakhir, problematika ekonomi pasangan nikah dini pada keluarga prasejahtera di mana? Di kecamatan atau di desa X. Silakan disesuaikan dengan lokasi yang bisa diakses, yang di situ ada pasangan nikah dini atau ada fenomena pasangan nikah dini. Biasanya di berbagai lokasi di pedesaan masih banyak. Apa pentingnya topik ini diangkat menjadi judul karya ilmiah atau skripsi? Yang pertama, masyarakat kita, terutama di pedesaan-pedesaan, nikah di usia dini itu masih banyak. Mereka pada umumnya tidak memikirkan tentang konsekuensi sosial dan ekonomi. Konsekuensi sosial itu bagaimana mereka membangun rumah tangga dengan suaminya, dengan istrinya, kemudian memproyeksikan tentang masa depan anak dan seterusnya. Ini masalah-masalah sosial yang mungkin tidak terpikirkan secara matang ke depannya bagi teman-teman adik-adik yang mereka memilih menikah dini atau karena dorongan orang tua. Ini masalah penting juga. Kemudian yang kedua, ada pasangan nikah dini karena dalam tanda petik itu karena kecelakaan misalnya, karena hamil dan seterusnya. Nah, bagaimana mereka itu nantinya menghadapi masalah sosial dan ekonomi dalam keluarganya. Makanya ini kita penting untuk melihat kondisi mereka saat ini dan juga persepsi mereka dan keadaan secara fisik, secara ekonomi dan sosial mereka hari ini. Sehingga kita nanti akan tahu bahwa pasangan yang memilih nikah dini itu memiliki problematika sosial dan ekonomi yang mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat secara luas. Oke, nah dari permasalahan-permasalahan ini, mari kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana persepsi pasangan nikah dini tentang modal sosial ekonomi dalam membangun rumah tangga. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga bagi pasangan nikah dini pada keluarga prasejahtera. Itulah 5 judul skripsi yang terbaru khusus bagi ilmu kesejahteraan sosial. Apabila teman-teman ingin berdiskusi atau menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, silahkan bisa di kolom komentar atau bisa melalui IG saya. IG saya akan ditulis di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.